Yang saya hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ses NCB Interpol Indonesia Divhum Polri, Brigjen Pol Dr. Untung Widiatmoko, SIKMH, Wadir Cyber, Baris Krim Kombes Pol Dhani Kustoni, kemudian Kasubdit 2, Kombes Pol Alvis, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami Direktorat Cyber Baris Krim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus online scam jaringan internasional dengan modus lowongan pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan melalui beberapa platform media online seperti Telegram dan WhatsApp yang berisikan link login website terkait dengan tugas yang akan dikerjakan yang merugikan beberapa negara, yaitu ada di Indonesia, Thailand, India, dan China. Diawali dari sampai saat ini kami inventarisir ada 189 laporan polisi dengan total korban di Indonesia mencapai 823 korban dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini pengungkapan kasus ini. Dengan total kerugian mencapai sekitar 59 yang di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berhasil karena kerjasama dan investasi Direktorat Cyber dengan pihak terkait yang secara teknis beberapa gambaran proses pengungkapan akan kami sampaikan yang nanti akan dilengkapi oleh Pak Wadir Cyber sebagai ketua tim yang melakukan penjemputan di Dubai terhadap tersangka, salah satu tersangka, dan teknis penyidikan akan dijelaskan oleh Kasubdit 2, Kombes Alvis, dan nanti juga kami akan diberikan bantuan oleh Ses NCB Divhum. Salah satu konjen RI di Timur yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online jaringan internasional di Dubai. Terkait kasus TPPO dan kasus selanjutnya dilakukan pemeriksaan bahwa pelaku di pekerjaan sebagai pekerja kantor yang berhubungan dengan komputer di luar negeri dengan gaji 3.500 dirham atau sebesar 15 juta rupiah per bulan. Berangkatkan ke luar negeri, kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk bekerja. Sesampainya di lokasi, mereka diperintahkan untuk menyerahkan paspor kepada seseorang yang bekerja sebagai penerjemah pimpinan warga negara asing pada para operator pekerja. Kemudian di briefing di lokasi bahwa korban WNI artinya dia memblasting link websitenya, kemudian mempelajari polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa sehingga korban mendapatkan untung atau komisi, pada awalnya mendapatkan untung atau komisi dan kemudian menjadi rugi lebih besar daripada komisi yang diterima. Setelah 1 minggu para WNI tersebut melarikan diri dikarenakan merasa terancam dan tertipu serta pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan informasi tersebut, Direktorat Cyber Baris Krim Polri melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan hasil bahwa tersangka warga negara asing inisial ZS yang diduga sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional.
dan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik. Kepada rekan-rekan media, kami sampaikan bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Cyber Barreskrim Polri berhasil menangkap 4 orang yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 3 orang warga negara Indonesia. Terhadap tersangka NSS itu sudah dilakukan penangkapan lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 2023 dan yang bersangkutan telah divonis 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa NSS merupakan penerjemah dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi terkait bagaimana cara melakukan operasi online scam dan modus kerja paruh waktu seperti menonton, like, subscribe media sosial dengan syarat harus mendepositkan sejumlah uang, dan barang bukti yang disita dari hasil kejahatan tersebut dari terdakwa NS adalah 1 unit handphone iPhone 13 Pro warna hijau, 1 unit handphone Redmi Note 12, 1 unit iPad MacBook Pro, 1 buah buku tabungan BCA, 1 buah paspor, 1 buah kartu. Nah, ini barang bukti dari terdakwa NSS. Para tersangka beroperasional di luar wilayah Indonesia sehingga penyidik mengajukan permohonan red notice kepada Interpol melalui NCB Interpol Divbinter Polri dan telah diterbitkan red notice terhadap tersangka inisial ZS pada tanggal 1 Desember 2023 dan tersangka ZS dijemput pada tanggal 27 Juni 2024 di Abu Dhabi dan dilakukan penangkapan pada tanggal di Indonesia. Ketua tim Cyber berkenan menyampaikan proses penyebutannya seperti apa. Adapun beberapa peran tersangka sebagai berikut. Tersangka Z yaitu warga negara asing yang berperan sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional bersama 2 rekan lainnya merupakan warga negara asing menjalankan operasi scam pekerjakan warga negara Indonesia sebanyak 10, warga negara Cina di Dubai. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka ZS warga Indonesia lainnya. Kemudian peran sebagai operator atas perintah tersangka ZS. Yang ketiga, ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 di Batam, berperan sebagai pelaku TPPO yang menyalurkan dan memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Dubai secara ilegal atas perintah tersangka inisial ZS. Berdasarkan hasil tracing aset, maka ada beberapa aset tersangka. Adapun terhadap aset tersebut akan dikoordinasikan oleh penyidik bersama Interpol sehingga dapat segera diamankan dan dilakukan penyitaan. Proses nanti pengamanan dan tracing aset akan dijelaskan oleh Sales NCB Interpol sehingga nanti dapat membantu cyber untuk mengamankan atau mengambil aset tersebut yang itu adalah aset dari hasil kejahatan para pelaku. Rekan-rekan media yang saya hormati, yang perlu diketahui adalah bahwa peristiwa online scam jaringan internasional yang dipimpin oleh tersangka ZS juga melakukan online scam di 3 negara lainnya, yaitu Thailand, India, dan Cina. Total kerugian
secara keseluruhan sekitar 1.500 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. India sekitar 1.077.247 triliun rupiah, China sekitar 91.200 dan Thailand sekitar 288.307 rupiah. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka serta pengembangan terkait kasus online scam jaringan internasional yang telah menimbulkan kerugian korban. Interpol telah mengeluarkan 4 red notice. Kita melakukan permintaan untuk DPO dan red notice kepada Interpol, warga negara Indonesia yang masih berada di Dubai, dan 1 yang sudah kita tetapkan DPO, warga negara asing yang saat ini masih dalam proses untuk permintaan red notice. Sampai saat ini penyidik masih koordinasi secara intens dengan Divisi Binter Polri pencarian pelaku tersebut. Beberapa barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini ada di hadapan rekan-rekan Kasubdit. Demikian kami sampaikan rekan-rekan. Atas perhatiannya terima kasih. Nanti secara teknis disampaikan oleh Pak Wadir untuk penjemputan, kemudian teknis penyidikan oleh Kasubdit 2 dan kerjasama tracing aset kepada SES-NCB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Siber, Pak Karopenmas, Pak SES-NCB, dan Pak Alvin selaku penyidik, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, dapat kami sampaikan bahwa tadi sudah beberapa hal dijelaskan terkait dengan secara teknis proses penjemputan dari Abu Dhabi sampai ke Jakarta tentunya sampaikan, tetapi perlu dipertegas kembali bahwa tersangka ini tentunya tidak mudah kita melakukan pengungkapan yang sifatnya transnational crime. Jadi Direktorat Tindak Pidana Cyber berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang sudah diungkap. Kemudian dilakukan analisis dan ditemukanlah saudara SJ atau alias C yang saat ini kita bawa ke Indonesia yang merupakan warga negara asing. Nah kemudian dari hasil analisis itu dan proses penyidikan yang berlangsung, kami melakukan koordinasi dengan Divisi Binter yang saat ini diawaki oleh SES-NCB terkait dengan pengajuan red notice yang tadi disampaikan. Nah tentu komunikasi kerjasama internasional dengan Interpol Abu Dhabi ini juga tidak mudah karena pelaku atau tersangka ini merupakan warga negara asing. Tetapi berkat kerjasama dan hubungan diplomatik yang baik, kemudian kami diinformasikan bahwa saudara SJ ini sudah dilakukan atau diamankan di wilayah Abu Dhabi. Kami beserta tim kurang lebih 6 personil ditambah dengan dari Hubinter itu melakukan komunikasi, jadi berangkat ke Abu Dhabi dan komunikasi dengan Interpol, SES-NCB Interpol yang ada di Abu Dhabi, dan tentunya kami melakukan beberapa langkah koordinasi khususnya terkait dengan tersangka SJ yang diamankan, sehingga kami memastikan apakah saudara SJ ini yang betul-betul terkait dengan tindak pidana yang ada di kita. Kemudian kami juga melakukan beberapa langkah interview atau interogasi kepada yang bersangkutan dan didapatlah beberapa alat bukti yang saat ini berada di sana karena memang hasil komunikasi dengan Interpol Abu Dhabi bahwa untuk proses selanjutnya dalam mengamankan atau melakukan proses
penggeledahan maupun penyitaan itu harus kita lakukan melalui MLA. Nah, kemudian pada saat kembali tentu kami juga dibantu oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Abu Dhabi untuk mengkomunikasikan atau memastikan bahwa warga negara asing ini bisa kita bawa ke Indonesia, dan tentu kami bekerja sama dan berkomunikasi dengan maskapai, dan akhirnya tersangka bisa kami bawa ke Indonesia. Jadi sekali lagi memang tidak mudah karena pelaku bukan warga negara Indonesia. Jadi prosesnya pun juga cukup membuat kita harus intens di dalam rangka berkoordinasi dan berkolaborasi antara Kepolisian Negara Indonesia dengan Interpol. Demikian yang dapat kami tambahkan, dan untuk proses penyidikan mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Alvis Kasubdit 2. Rekan-rekan, nanti Pak Kasubdit jika secara teknis ada yang ditanyakan teman-teman akan menjawab ya. Maka dari itu kali ini kepada Sesi Interpol kami persilakan terkait dengan kerjasama luar negeri dalam pengungkapan ini. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji. Kepada yang saya hormati Bapak Karopenmas, Brigjen Pol Truno Yudo SIK MSI. Yang saya hormati pula Bapak Wadir Tipit Cyber, Bapak Kombes Dani Kustoni SIK MSI, dan rekan-rekan wartawan sekalian. Juga saya lupa Pak Alvis Suhaili, Nakasubdit Kebanggaan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dirtipit Cyber, waktu kami untuk menyampaikan terkait dengan proses pemulangan tersangka tindak pidana scamming Saudara SZ yang bersangkutan merupakan kewarganegaraan China yang saat itu berada di Abu Dhabi, berada di Uni Emirat Arab, dan melalui diplomatic channel, melalui saluran diplomatik kami berkoordinasi melalui wadah Interpol Asia Regional Conference. Kebetulan kami ketemu dengan Brigjen Hamid dan dijembatani. Permintaannya sebetulnya prosesnya ini cepat sekali. 31 Mei kami diinformasikan oleh salah satu konjen kita di Timur Tengah terkait kasus pemulangan korban tindak pidana penipuan scamming. Kemudian tanggal 27 Juni kita sudah bisa eksekusi melakukan penangkapan dan handling over dari tersangka yang berkewarganegaraan Cina tersebut, berikut dengan beberapa orang warga negara Indonesia yang menjadi kaki tangannya. Tugas kami memang membantu dari satuan Polri, baik dalam tindak pidana kejahatan maupun dalam rangka pengembangan kapasitas. Untuk itu kami karena memiliki saluran diplomatik yang berupa Interpol Red Notice atau IRN, subjek-subjek yang dicari oleh Kepolisian Indonesia melalui Barreskrim Polri, untuk itu kami sebarkan dan kami minta dijadikan sebagai red notice atau buronan internasional. Kami mintakan ke Lyon, Prancis sebagai kantor pusat Interpol. Dan setelah mendapat tanggapan, dimasukkan ke dalam Interpol Red Notice, dan kami mendapat kabar bahwa yang bersangkutan ada di Abu Dhabi. Selanjutnya kami melakukan komunikasi koordinasi dengan pihak Barreskrim sehingga akhirnya bisa dipulangkan.
dan untuk insya Allah melalui jalur diplomatik pula untuk seizing aset, apakah itu berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, segera kami upayakan untuk bisa dilakukan penyitaan untuk dibawa pulang ke Indonesia karena itu merupakan hasil tindak pidana kejahatan di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila konteksnya terkait dengan pengungkapan kasus ini, silakan dari kanan dulu ke tengah, terus satu lagi kiri. Mas Taufik dulu, CNN. Satu dulu ya kalau itu ya, karena pertanyaannya sangat kompleks. Ya, terima kasih Mas Taufik CNN ya. DPO yang kita terbitkan itu adalah yang sebagai kotor di atasnya operator-operator Indonesia. Jadi ada ZS, kemudian ini APO, itu M, yang sekarang DPO yang sedang dimintakan red note. Dan ini adalah sebagai koordinator terhadap operator-operator yang Indonesia ini, juga termasuk penghubung daripada penerjemah, gitu ya. Itu DPO-nya ada. Yang red notice 4 warga negara Indonesia itu sebagai operator. Jadi operator 4 ini yang red notice sudah, kemudian atasnya ada M yang kita sedang mintakan red notice-nya, sudah kami DPO-kan. Kemudian tidak menutup kemungkinan di atasnya M ada ZS yang sedang tertangkap sekarang, di atasnya lagi masih ada. Sedang kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemungkinan ini akan terus lanjut. Kemudian untuk aset, itu selain aset dari mobil, juga ada aset dari rumah dan apartemen. Masih berlanjut untuk tracing aset berikutnya, termasuk di beberapa negara. Tapi kami perlu komunikasikan dengan beberapa negara melalui NCB Interpol untuk bisa mengetahui nanti aset-aset itu berada di mana setelah mungkin kita bisa naikkan ke atas di atasnya ZS, gitu ya. Ya, ini sedang kita lakukan penyelidikan mendalam karena asetnya ini apakah nanti asetnya menggunakan jasa pembayaran lain ataupun menggunakan kripto, karena kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap ZS untuk mengetahui aset itu dialihkan kemana, gitu ya. Yang tengah tadi, silakan Mbak Riana. Menggait dari operator. Pak Alvis Kasubit akan menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan cara mereka merekrut operator-operator ini, tadi disampaikan bahwa salah satu tersangka yang kita tangkap adalah seorang yang telah mengirimkan
warga negara Indonesia ke Dubai. Mereka ditawari untuk menjadi operator komputer, peralatan-peralatan digital yang ada di Dubai. Nah, sampai di sana, mereka melakukan gitu kan, yang tadi setelah menjadi terdakwa ini dia menerjemahkan perintah-perintah yang ada, melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana mendapatkan korban, bagaimana ban ini bisa dijadikan sasaran gitu. Mereka melakukan social engineering. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur juga bahwa warga negara Indonesia yang dikirimkan ke Dubai, kemudian mereka, singkatnya seperti itu. Pertanyaannya? Himbauannya ya. Nanti kalau sudah himbauan terakhir ya. Ya. Pak Kasubdit ya. Dari mereka yang telah dikembalikan, ini kan mereka ada yang masih ada di sana, yang kita terbitkan red notice, dan ada juga yang sudah dikembalikan beberapa waktu yang lalu. Mereka ini menjadi saksi dan mereka telah kita lakukan pemeriksaan. Dan kenapa mereka menerima tawaran pertama itu, karena mereka punya background pendidikan sebagai punya kemampuan di bidang informatika, rata-rata seperti itu. Mereka mampu mengoperasional komputer, pernah belajar tentang ilmu komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan informatika, sehingga itu menjadi salah satu dasar mereka bisa diterima di sana, begitu. Salah satunya seperti itu. Adapun yang lainnya di luar 4 orang ini kan masih berada di sana. Ada yang kita terbitkan red notice, ada yang mereka saat ini sedang kita dalami identitas dan keberadaannya. Demikian. Jadi modus operandi dari jaringan scam internasional ini adalah dengan blasting. Blasting itu dia menyebarkan melalui platform-platform yang tersedia. Ya bisa di kemudian WhatsApp dan Telegram dan lain-lain. Itu dipastikan. Jadi karena ini kejahatannya adalah kejahatan transnational crime, borderless, artinya dia bisa mengendalikan dari mana saja. Jadi kenapa ini di Dubai? Karena pusatnya mereka di Dubai. Gitu. Jadi kita ambilnya di Dubai. Ini juga kita hasil penelusuran dari yang diberangkatkan kemudian ada di Dubai. Ada penerjemahnya juga sana. Jadi dia melihat, nah Indonesia
Indonesia. Nah, karena warga negara yang ikut itu Indonesia, kemudian di blasting di beberapa negara. Cina, karena penduduknya banyak. Kemudian India juga itu padat. Kemudian juga mereka melihat dengan social engineering, mana kira-kira yang terbanyak atau yang cukup banyak menggunakan aktivitas online. Nah, ini juga menjadi salah satu sasaran. Selain mereka juga secara social engineering memprofiling kira-kira mana yang mungkin akan menjadi korban terbanyak, gitu ya. Itu ya, cukup ya. Terakhir ya, himbauan ya. Ya. Ini, kami menghimbau dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri, karena ini adalah aktivitas online yang cukup tinggi dan dari tahun ke tahun meningkat, maka sifatnya transnational crime yang borderless itu bisa dikendalikan dari mana saja dan itu bisa menimpa kepada siapa saja. Maka yang terpenting adalah kita harus paham bahwa penggunaan ya aktivitas online ini juga harus dibarengi dengan edukasi yang baik. Sehingga kita selalu berhati-hati yang pasti nanti akan marak terjadi. Ya. Selalu waspada terhadap modus operandi pelaku yang menjanjikan besar. Biasanya itu menjadikan keuntungan besar. Kemudian tidak dan hanya menawarkan komisi yang besar, tetapi komisi atau menarik komisi itu dia juga harus melakukan top. Biasanya modus-modus penipuan itu untuk mendapatkan komisi yang dijanjikan. Nah, tapi setelah itu mungkin dia tidak bisa terkoneksi lagi, kemudian tidak bisa. Oleh sebab itu, maka jangan mudah percaya terhadap link-link yang dikirimkan kepada kita, kemudian kepada orang yang dikenalnya melalui media sosial. Ya, jangan mudah mengklik yang dikirimkan kepada kita. Itu yang paling terpenting. Sehingga kita harus berhati-hati, harus waspada apabila ada orang yang tidak dikenal ataupun orang yang dikenal tapi melalui media sosial. Ya, kemudian link-link yang alat komunikasi kita tanpa pengetahuan kita dan kita harus mengklarifikasi itu dengan baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ini adalah wujud komitmen dan konsisten Polri untuk mengungkap kasus-kasus yang tentunya secara globalisasi, ada jaringan internasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. People, Republic of China. Terima kasih.